Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai definisi aktiva tetap, perolehan, penilaian aktiva tetap, dan penyusutan aktiva tetap. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Baik, cukup perkenalan dari kami. Kita lanjut dengan pembahasan. Nama saya Sofatasya Kamila, NIM saya 64191318. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pengertian aktiva tetap. Menurut SAK EMKM, aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Pengertian aktiva tetap menurut PSAK 16 dan SAK ETAP. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dua definisi di atas menunjukkan bahwa aktiva tetap memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. 1. Digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual kembali. 2. Bersifat jangka panjang dan umumnya disusutkan. 3. Berwujud memiliki manfaat yang melekat pada substansi fisiknya. Aset tetap bisa berupa tanah, penyempurnaan tanah, bangunan, dan peralatan atau mesin perabot atau furnitur dan alat-alat. Perkenalkan, nama saya Cika Marditya Afrianisa dengan NIM 64191324. Saya akan membacakan jenis-jenis aktiva tetap berdasarkan umurnya. Jenis-jenis aktiva tetap berdasarkan umurnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, harta tetap berumur terbatas, yaitu harta yang nilainya harus dialokasikan setiap tahunnya dengan cara membentuk depresiasi atau penyusutan. Harta tetap ini mempunyai dua jenis. Yang pertama, harta tetap yang ada penggantinya. Contohnya seperti mesin dan kendaraan. Harta tetap yang tidak ada penggantinya, contohnya seperti tambang. Kategori kedua dari jenis-jenis aktiva tetap berdasarkan umurnya itu adalah harta tetap yang umurnya tidak terbatas, yaitu harta yang umurnya tidak perlu dialokasikan karena nilainya selalu bertambah, contohnya seperti tanah. Perkenalkan, nama saya Mail dengan NIM 64191291. Saya akan membacakan cara memperoleh aktiva tetap. 1. Pembelian tunai. Dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan yang meliputi harga faktur dan biaya-biaya lainnya seperti biaya angkut, biaya pemasangan, dan sebagainya. Yang kedua, pembelian angsuran. Dalam hal ini harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. 3. Ditukar dengan surat berharga. Dicatat sebagai harga pasar, saham, atau obligasi yang dijadikan penukar. 4. Ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Kemudian ada poinnya. A. Ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama, seperti pertukaran tanah dengan mesin. Kemudian B. Ditukar dengan aktiva tetap yang sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, seperti pertukaran merek A dengan mesin merek B. Kemudian 5. Diperoleh dari hadiah. Dicatat sebesar harga yang dari hadiah yang diperoleh. 6. Dibuat sendiri. Dicatat sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan. Perkenalkan, nama saya Clara Margareta Manik dengan NIM 64191289. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian aktiva tetap. Prinsip akuntansi Indonesia menyatakan bahwa
Aktiva tetap dinyatakan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Yang dimaksud dengan harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap dengan metode penyusutan. Penyusutan aktiva tetap ialah nilai aset tetap yang dapat diamortisasi atau aset yang dapat disusutkan selama umur aset tersebut masih dimanfaatkan. Penyusutan merupakan suatu bentuk penyesuaian terus-menerus dari harga suatu aset sesuai dengan penurunan kapasitas suatu aset, seperti penurunan nilai, kualitas, dan kuantitas. Dengan kata lain, metode penyusutan adalah distribusi biaya perolehan atau porsi signifikan dari biaya yang telah diperoleh suatu aset tetap selama masa manfaat suatu aset tersebut berlangsung. Yang kedua ialah metode penyusutan. Metode penyusutan ialah metode garis lurus atau atas dasar waktu. Metode garis lurus menetapkan biaya penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kos dikurang taksiran nilai residu atau penyusutan periode per tahun sama dengan taksiran umur ekonomis. Misalnya, mesin giling dengan kos sebesar 6 juta rupiah, taksiran umur ekonomis 10 tahun, taksiran nilai residu 500.000 rupiah. Jadi pertanyaannya ialah, penyusutan periode per tahun adalah 6 juta dikurang 500.000 rupiah per 10 dengan, yaitu hasilnya sama dengan 550.000 rupiah. Nah, dengan kebaikan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk aktiva tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama, misalnya gedung kantor, mobil kantor, dan kondisioner. Perkenalkan, nama saya Dadang Masuku, NIM 64191296. Di sini saya akan menjelaskan metode penyusutan. Metode penyusutan ada dua. Yang pertama, metode jumlah angka tahun dalam kurung atas dasar waktu. Metode ini berdasarkan pada suatu pemikiran yang menyatakan bahwa biaya yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap sebagian besar disebabkan oleh dua hal, yaitu biaya pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap. Metode ini merencanakan agar biaya periodik selama umur ekonomisnya dari tahun ke tahun selalu sama besar. Oleh karena itu, untuk mengimbangi biaya pemeliharaan yang semakin lama semakin besar, maka biaya penyusutan pada tahun-tahun pertama ditemukan lebih besar dari tahun-tahun berikutnya. Metode penyusutan yang kedua, metode output produktif dalam kurung atas dasar prestasi. Metode output produktif berdasarkan pada teori bahwa aktiva tetap diperoleh untuk jasa yang ia sediakan dalam bentuk hasil produksi. Metode ini membutuhkan suatu taksiran total satuan hasil dari aktiva tetap. Adapun penyusutan untuk setiap satuan hasil dihitung dengan cara membagi depreciable cost dengan taksiran total satuan hasil produksi. Penyusutan untuk setiap unit menurut perhitungan di atas dikalikan dengan jumlah satuan hasil produksi yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, maka penyusutan untuk masing-masing periode berfluktuasi sesuai dengan jumlah satuan hasil yang dihasilkan oleh aktiva tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.